memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Munarman SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 15 junto 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Munarman sarjana hukum dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sependapat sama Pak Munarman tadi, saya rasa pihak jaksa kurang serius gitu kan, jadi kita nggak tertantang gitu, makanya kita pikir tuh hukumannya mati gitu kan tuntutannya gitu kan, jadi biasa aja, jadi makanya kita santai aja gitu seperti itu, karena hal-hal kayak gini kan kita tahu sudah seperti dugaan kita memang ada bukan murni dari hukum ya, seperti itu, makanya itu pandangan kita seperti itu ya. Pak, Bang, berarti Bang Munarman itu berpikir bahwa tuntutannya bakal mati juga ya gitu? Iya, harus serius lah, harus lain kali. Menurut beliau begitu tadi. Bang, ini kan dakwaan pertama menggerakkan orang ya untuk melakukan teror. Nah, ya. Ini yang terbukti kan yang permufakatan jahat itu gimana itu, Bang? Nah, sekarang saya mau sedikit bedah sesuai dengan ini ya, bahwa kalau soal permufakatan beliau jelas, kita sudah sama-sama lihat, nggak pernah ada videonya beliau ikut baiat, angkat tangan, terus mengucapkan lafaz baiat, itu kita sama-sama tahu, kita bisa lihat ya, nggak ada dari pandangan kami seperti itu. Kemudian beliau juga tidak jadi panitia di acara tersebut, beliau diundang untuk mengisi seminar. Kemudian juga justru yang disampaikan beliau itu mencegah orang untuk melakukan terorisme, karena kan mengatakan bahwa kita harus waspada dengan propaganda Amerika untuk menjebak dan sebagainya lah dari dokumen-dokumen NIC. Tadi disebut juga kan oleh jaksa kan. Kemudian juga saksi-saksi juga mengatakan dari antara lain John Hand dan beberapa rekannya mengatakan tidak ada Munarman itu kita tidak ngaruh, seperti itu kan. Itu untuk beberapa orang yang sudah bebas gitu kan. Adapun mengenai saksi-saksi yang memberatkan, ya tentu saja orang mereka dalam penguasaan pihak aparat kepolisian kan, seperti itu. Artinya subjektivitasnya wajar dong kalau kita pertanyakan. Kemudian juga ada lagi tadi fakta-fakta bahwa mengatakan Pak Munarman itu pendukung ISIS dan ISIS tidak bisa dipidana waktu itu. Itu kan benar, sesuai kan? Banyak pernyataan pejabat kepolisian juga mengatakan waktu itu ISIS belum bisa dihukum. Dan itu juga dibuktikan ya dengan beberapa orang yang dideportasi kan, katanya ikut seminar. Kemudian pergi ke Suriah, dideportasi, ditangkap seperti itu kan. Tapi di sini nggak diambil tindakan apa-apa kan. Bahkan acara 2425 menurut saksi Abdurrahman Lengkong juga mengatakan kan dalam persidangan bahwa setelah acara 2425 beberapa hari kemudian dia melaporkan ke Polda dan Polres, nggak ada tindakan juga, sama kan gitu loh. Artinya kan yang dikemukakan Pak Munarman itu memang sama dengan fakta yang waktu itu, tidak bisa dihukum seperti itu, tapi ini dianggap sebagai suatu tindak pidana. Makanya ya kita sama-sama tahulah bagaimana arahnya ini kan, seperti itu. Persiapan pembacaan nota pembelaan sama Pak Munarman.